Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta kita belum seperti sekarang. Tidak ada bumi, tidak ada matahari, bahkan tidak ada galaksi. Seluruh alam semesta hanya berupa satu titik yang sangat kecil, sangat panas, dan sangat padat. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi, sebuah peristiwa kosmik yang dikenal sebagai Big Bang. Dalam waktu yang sangat singkat, ruang, waktu, energi, dan materi mulai terbentuk. Alam semesta mulai mengembang ke segala arah. Dari peristiwa inilah lahir miliaran galaksi, bintang, dan planet. Miliaran tahun kemudian, di salah satu sudut kecil galaksi Bima Sakti, terbentuklah sebuah planet yang kita sebut rumah, bumi. Namun perjalanan bumi sejak awal terbentuknya alam semesta bukanlah perjalanan yang tenang. Planet ini pernah menjadi bola lava raksasa, dihantam asteroid besar, bahkan hampir hancur berkali-kali. Dan yang lebih mengejutkan lagi, para ilmuwan juga menemukan beberapa teori yang sangat gila. Teori yang mengatakan bahwa kehidupan mungkin datang dari luar angkasa, atau bahkan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya yang ada. Di video ini kita akan mengikuti perjalanan panjang bumi, sejak Big Bang hingga masa depan yang mungkin menanti planet kita. Untuk memahami perjalanan bumi, kita harus kembali ke awal dari segalanya. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta kita lahir dari sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Big Bang. Pada saat itu, seluruh materi dan energi di alam semesta terkumpul dalam satu titik yang sangat kecil, sangat panas, dan sangat padat. Kemudian, dalam satu momen yang luar biasa, titik itu mulai mengembang dengan sangat cepat. Ruang dan waktu mulai terbentuk. Energi berubah menjadi partikel, dan alam semesta mulai tumbuh semakin besar. Dalam beberapa menit pertama setelah Big Bang, partikel-partikel dasar mulai terbentuk. Atom pertama mulai muncul, dan perlahan-lahan gas hidrogen dan helium memenuhi alam semesta yang masih sangat muda. Namun saat itu alam semesta masih gelap. Belum ada bintang yang bersinar, belum ada galaksi yang terbentuk. Hanya lautan gas kosmik yang mengambang di ruang yang terus mengembang. Butuh ratusan juta tahun sebelum akhirnya bintang-bintang pertama mulai lahir. Bintang-bintang inilah yang kemudian membentuk galaksi-galaksi raksasa, termasuk galaksi tempat kita berada sekarang, galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi inilah, miliaran tahun kemudian, sebuah sistem bintang baru akan terbentuk. Sebuah bintang yang nantinya akan menjadi pusat tata surya kita. Dan dari sisa-sisa debu kosmik di sekitarnya, perlahan-lahan akan lahir sebuah planet yang suatu hari nanti menjadi rumah bagi kehidupan. Planet itu adalah bumi. Sekitar 9 miliar tahun setelah Big Bang, sesuatu mulai terjadi di salah satu sudut galaksi Bima Sakti. Awan gas dan debu kosmik yang sangat besar perlahan mulai runtuh karena gravitasi. Awan raksasa ini kemudian berputar semakin cepat, dan di bagian tengahnya terbentuk sebuah bola panas yang sangat terang. Inilah awal dari matahari, bintang yang nantinya akan menjadi pusat dari tata surya kita. Sementara itu, sisa-sisa debu dan batuan kosmik di sekitar matahari mulai saling bertabrakan dan bergabung. Selama jutaan tahun, potongan-potongan kecil ini terus bertumbukan, semakin besar, dan akhirnya mulai membentuk planet-planet. Salah satu dari planet itu adalah bumi. Namun bumi yang baru lahir sama sekali tidak seperti yang kita kenal sekarang. Permukaannya dipenuhi lautan lava yang sangat panas. Gunung berapi meletus di mana-mana. Atmosfernya dipenuhi gas beracun. Langitnya gelap, dan hujan meteor terus menghantam permukaannya tanpa henti. Tetapi peristiwa paling dramatis terjadi ketika sebuah planet muda seukuran Mars menabrak bumi. Tabrakan ini begitu dahsyat hingga sebagian besar permukaan bumi hancur dan terlempar keluar angkasa. Dari puing-puing tabrakan inilah akhirnya terbentuk satu satelit alami yang selalu mengelilingi bumi hingga sekarang, bulan. Peristiwa ini mengubah masa depan bumi selamanya. Karena tanpa bulan, kehidupan di bumi mungkin tidak akan pernah berkembang seperti sekarang. Setelah tabrakan besar yang menciptakan bulan, bumi perlahan mulai berubah. Selama jutaan tahun, permukaan bumi yang sebelumnya dipenuhi lava mulai mendingin. Uap air yang terperangkap di atmosfer akhirnya berubah menjadi hujan. Hujan ini turun terus-menerus selama jutaan tahun, hingga akhirnya membentuk lautan pertama di bumi. Namun saat itu bumi masih merupakan tempat yang sangat berbahaya. Gunung berapi meletus di mana-mana.
Meteorit masih sering menghantam permukaan planet ini. Atmosfernya pun hampir tidak memiliki oksigen. Namun di dalam lautan yang gelap dan panas, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Molekul-molekul sederhana mulai bergabung dan membentuk struktur yang semakin kompleks. Dan sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, kehidupan pertama di bumi akhirnya muncul. Bentuknya sangat sederhana, hanya berupa mikroorganisme kecil yang hidup di lautan purba. Namun dari makhluk mikroskopis inilah seluruh kehidupan di bumi pada akhirnya berkembang. Mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia. Tetapi ada satu teori yang membuat para ilmuwan terus berdebat hingga sekarang. Sebuah teori yang mengatakan bahwa kehidupan di bumi mungkin tidak benar-benar berasal dari planet ini. Teori ini dikenal sebagai panspermia. Menurut teori ini, mikroorganisme mungkin datang dari luar angkasa, terbawa oleh asteroid atau komet yang jatuh ke bumi miliaran tahun yang lalu. Jika teori ini benar, maka kehidupan di bumi mungkin hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang tersebar di seluruh alam semesta. Setelah kehidupan pertama muncul di lautan purba, bumi mulai memasuki babak baru. Selama ratusan juta tahun, organisme kecil perlahan berevolusi menjadi makhluk yang lebih kompleks. Beberapa di antaranya mulai menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Perlahan-lahan atmosfer bumi berubah. Oksigen mulai memenuhi udara, dan kondisi planet ini menjadi semakin stabil untuk kehidupan. Dari lautan, kehidupan mulai merayap ke daratan. Muncul tumbuhan pertama, kemudian serangga, reptil, dan berbagai makhluk besar yang pernah menguasai planet ini. Salah satu makhluk paling terkenal yang pernah hidup di bumi adalah dinosaurus. Selama lebih dari 160 juta tahun, dinosaurus menjadi penguasa daratan. Namun sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah peristiwa kosmik mengubah segalanya. Sebuah asteroid raksasa menghantam bumi dengan kekuatan yang luar biasa. Tabrakan ini memicu kebakaran besar, gelombang kejut dahsyat, dan debu yang menutupi atmosfer selama bertahun-tahun. Akibatnya, sebagian besar makhluk hidup di bumi punah, termasuk dinosaurus. Namun dari kepunahan besar inilah kehidupan kembali berkembang. Mamalia kecil yang sebelumnya hidup tersembunyi mulai berkembang dan akhirnya menjadi spesies yang lebih cerdas. Salah satu dari garis evolusi itu pada akhirnya melahirkan manusia. Tetapi hingga hari ini, masih ada beberapa teori yang terdengar cukup mengejutkan. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa evolusi manusia mungkin tidak sepenuhnya terjadi secara alami. Ada yang berpendapat bahwa kecerdasan manusia berkembang jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Meskipun teori ini masih menjadi perdebatan, satu hal yang pasti, perjalanan kehidupan di bumi selalu dipenuhi oleh perubahan besar yang tidak terduga. Perjalanan bumi dari Big Bang hingga hari ini telah berlangsung selama miliaran tahun. Namun sebenarnya perjalanan planet ini masih jauh dari kata selesai. Para ilmuwan percaya bahwa di masa depan, bumi akan kembali menghadapi perubahan besar yang tidak bisa dihindari. Sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan mulai kehabisan bahan bakarnya. Bintang ini akan membesar dan berubah menjadi raksasa merah. Saat itu terjadi, suhu di bumi akan meningkat secara drastis. Lautan akan menguap, atmosfer akan menghilang, dan planet ini perlahan akan berubah menjadi dunia yang panas dan tandus. Bahkan ada kemungkinan bahwa matahari yang membesar akan menelan bumi sepenuhnya. Namun sebelum semua itu terjadi, manusia mungkin sudah menemukan cara untuk bertahan hidup. Beberapa ilmuwan percaya bahwa suatu hari nanti manusia akan menjelajahi dan bahkan menetap di planet lain. Mungkin di Mars, atau bahkan di dunia yang jauh di luar tata surya kita. Tetapi ada satu teori yang lebih mengejutkan lagi. Sebuah teori yang mengatakan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya yang ada. Menurut teori multiverse, mungkin ada banyak alam semesta lain yang juga memiliki galaksi, bintang, dan planet seperti bumi. Jika teori ini benar, maka mungkin di suatu tempat yang sangat jauh di luar sana, ada planet lain yang sangat mirip dengan rumah kita. Sebuah bumi lain di alam semesta yang berbeda. Dan mungkin saja, perjalanan bumi yang kita kenal hari ini hanyalah satu cerita kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar di alam semesta.